Open the door, the light came rushing in. I suddenly saw a brand new beginning, a beautiful hope, a reason to believe. It's what you give to me. All I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when all I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when I'm with you. All I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when I'm with you. Cek, cek 1 2 dicoba. Iya sesuai dengan undangan ya, jam 1.
suddenly saw a brand new beginning, a beautiful hope, a reason to believe. It's what you give to me. All I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when all I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when I'm with you. All I know when I'm with you, this life is better. Everything as it should be. When we're together, you and me will see it through. Oh, I know it's true. This life is better when I'm with you. Mohon ketenangan kita sejenak. Kita akan masuk di dalam acara kita pada siang hari ini. Cinta adalah untaian rasa yang hadir dengan penuh ketulusan di antara sepasang kekasih akan mengikat janji bersama dalam pernikahan yang suci. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, selamat siang dan selamat datang dalam acara ibadah pemberkatan nikah bagi kedua anak dan saudara kekasih kita, Suharpan dan Iin Silviana Rising, pada hari ini, Sabtu 14 Mei 2022 di Gedung Gereja Toraja, Jemaat Keramat. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama, yang pertama adalah pembukaan, kedua ibadah pemberkatan nikah, yang ketiga sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang keempat ucapan terima kasih dari keluarga, kelima sesi foto, 6 doa syukur, dan yang terakhir penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu ibadah pemberkatan nikah. Prosesi pengantin bersama kedua belah pihak orang tua memasuki ruang ibadah diiringi lagu Wonderful Day. Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid.
has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Sebab Kau sertaku, selalu sertaku, sepanjang hidupku, bahagia selalu sertaku. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari Minggu berturut-turut bahwa bila tidak ada halangan, Saudara Suharpan dengan Saudari Iin Silviana Rising akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini di tengah-tengah jemaat. Karena halangan yang dimaksud tidak ada, maka pemberkatan dan peneguhan nikah akan dilaksanakan pada saat ini. Kedua mempelai, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Silakan duduk. Litani perkawinan. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia." Sebab itu janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita bahwa Allah sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan bahwa juga sekarang Dialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri perkawinan di Kana telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa ia sedia menolong orang yang dalam acara perkawinan. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri teguh dan benar di tengah percobaan hidup. Hadir di hadapan
berserah kepadamu. Manusia tidak berdaya menentukan hidupnya, tapi jika engkau izinkan bahagia miliknya, berkenanlah kau kiranya memberikan berkat-Mu, agar dalam rumah tangganya nama-Mu dipujinya. Kedua mempelai dan jemaat Tuhan, mari berdiri. Dengar, hayati dan aminkan perintah mengasihi. Pertama Yohanes 4 ayat 7 dan 8 berkata, saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Amin. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Dasar rumah tangga yang kokoh adalah firman Tuhan. Dan karena itu, dalam ibadah pemberkatan nikah Arfan dan Iin, kebenaran firman Tuhan akan disampaikan. Kejadian 2
ayat 18 sampai 25 itu bagian firman Tuhan yang akan diperdengarkan atau disampaikan pada saat ini. Mari berdoa. Di siang ini Tuhan, dalam ruangan gedung gereja, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih. Karena hari ini, Tuhan memperkenankan kami untuk menyaksikan karya Tuhan yang agung dan ajaib, hendak menyatukan dua insan dalam pemberkatan pernikahan, Iin dan Arfan. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh percaya firman Tuhan adalah dasar untuk membangun kehidupan rumah tangga Kristen yang berkenan kepada Tuhan dan diberkati oleh Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu kebenaran firman-Mu akan disampaikan saat ini. Allah Roh Kudus, terangi hati pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kedua mempelai Iin dan Arfan dan jemaat-Mu sedia mendengar. Pakai hamba-Mu Tuhan, beri hikmat untuk dapat mengurai kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, supaya dalam pengampunan-Mu kami layak menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang dikatakan berbahagia setiap orang yang mendengar, lalu memelihara dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari.
Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Ada banyak wajah-wajah baru yang dibawa Arfan dari Palopo, dari Toraja juga ya, Iin. Selamat berjumpa ya Bapak Ibu yang dari Toraja, dari Palopo, dari berbagai tempat. Kita berjumpa di Jemaat Keramat dengan sukacita. Kebenaran firman Tuhan, Kejadian 2, ayat 18 sampai 25. Di sana kita menemukan bahwa lembaga pertama yang dirancang atau dibuat Allah sejak awal penciptaan adalah perkawinan. Ini kita masih sedang sosialisasi karena SSA kemarin merubah pernikahan menjadi kata perkawinan. Ya. Sekali lagi, lembaga pertama yang dibuat Allah atau dirancang oleh Allah sejak awal penciptaan adalah perkawinan. Ayat 18 dan juga dalam litani perkawinan tadi yang dibacakan dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Karena itu Allah berinisiatif. Saya lihat banyak PPGT senyum-senyum yang masih sendiri. Ya, jadi mereka katakan, oh berarti tidak baik. Iya, tapi ada waktu Tuhan. Iya. Gitu. Iya. Karena itu Allah berinisiatif. Allah tidak hanya mengatakan tidak baik, tapi kemudian Dia berinisiatif. Allah berinisiatif untuk merancangkan perkawinan. Bagaimana caranya? Memberikan teman hidup. Awalnya yang Tuhan berikan adalah makhluk hidup, dalam hal ini ternak. Tapi ternyata tidak sepadan. Manusia tidak bisa berkomunikasi. Ternak tidak bisa menjadi penolong. Maka dengan demikian Allah kemudian menjadikan manusia juga tapi berbeda secara kelamin. Perempuan yang kemudian dijadikan satu dengan laki-laki. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam perspektif Allah, perkawinan itu memiliki makna yang sangat dalam. Dalam perkawinan itu ada tujuan Allah, yaitu membentuk keluarga. Sehingga setiap perkawinan itu tidaklah hanya sekedar untuk disatukan. Bukan hanya sekedar untuk hidup bersama. Banyak orang-orang muda ketika dia berpacaran, dia katakan pokoknya tidak pusing. Kita sudah cinta, ya. Selalu pikirannya mau kawin. Supaya kalau kawin bisa ketemu terus, siang malam bisa sama-sama, bisa ketemu. Bukan cuma soal hidup bersama. Bukan itu tujuan Tuhan membentuk atau membangun kehidupan perkawinan itu. Sekali lagi, maksud Tuhan, tujuan Tuhan itu ada. Dan karena perkawinan itu dibentuk, dibangun, ditetapkan oleh Allah, maka dengan demikian
dalam perkawinan itu, suami dan istri yang dijadikan satu, laki-laki dan perempuan yang dijadikan satu, itu harus dapat memenuhi maksud dan rencana Tuhan atas perkawinan itu. Apa yang menjadi maksud Tuhan? Sekali lagi, dibentuk satu keluarga. Yang di dalamnya, kalau Tuhan sudah bentuk satu keluarga, apa yang diinginkan? Dikatakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong. Artinya dalam perkawinan itu ada tanggung jawab, yaitu supaya menjadi penolong. Ini yang harus dipahami, sehingga memasuki kehidupan perkawinan, setiap orang harus menghayati bahwa kehadirannya itu dalam memasuki perkawinan, setiap pasangan harus menghayati bahwa kehadirannya bagi pasangannya itu sebagai penolong. Itu kata firman Tuhan, itu tujuan Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberikan memberikan Arfan untuk menjadi satu dalam perkawinan, untuk menjadi penolong, bukan penodong. Iya, mohon maaf. Banyak perkawinan yang kemudian di dalamnya pasangan menjadi penodong, yaitu perkawinan yang didasari dengan materialistis. Ada banyak pengalaman orang menikah setelah diambil hartanya, itu dia ditinggalkan. Perkawinan yang didasari dengan materi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua mempelai, dalam perkawinan, laki-laki dan perempuan itu telah menjadi satu. Kesatuan itu akan terus terjaga, akan terus terjalin dengan baik jika masing-masing berperan sebagai penolong. Sehingga akan terus menjalani kehidupan bersama dalam untung atau malang, dalam sehat atau sakit, dalam susah atau senang. Itu namanya rumah tangga Kristen, itu namanya perkawinan. Selalu jadi penolong dalam segala hal. Susah, senang, sakit, sehat, untung, malang. Supaya dengan demikian perjalanan kehidupan rumah tangga itu tetap langgeng sampai hayat di kandung badan, sampai maut yang memisahkan. Saya mau angkat sebuah kisah. Barangkali Bapak Ibu juga sudah pernah dengar, tapi tidak apa-apa terkait dengan perenungan pada saat ini saya angkat. Ada kisah tentang pasangan kakek dan nenek, ya, atau opa dan oma. Kakek dan nenek ini pergi jalan-jalan sore dengan motor metik. Rupanya motor metiknya ini motor baru untuk keliling-keliling kota. Saking senangnya, kakek tancap gas full dan nenek memeluk. Karena dia merasakan peluk, tambah di gas full. Karena merasakan pelukan itu ya, tambah gas full. Karena terlalu ngebut, motor terselip, kakek nenek terjatuh. Nenek kemudian berteriak, "Kakek, tolong, kaki saya sakit sekali." Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ternyata sudah ada yang tahu. Kakek bukannya menolong nenek, dia pergi angkat motornya, dia bersihkan motornya. Ayo oma-oma, nenek-nenek, bagaimana kalau perasaan ini ada opa dan oma Kandari? Ya, pas mata saya berhadapan dengan pasangan kakek nenek ini. Seandainya kakek berbuat seperti itu, bukannya tolong nenek tetapi pergi untuk angkat motor, kemudian bersihkan motor. Nenek kesal, marah, ya. Dia katakan, "Selama ini saya setengah mati urus
makanmu, urus semuanya. Saya setengah mati mengurusmu. Tapi hari ini saya terjatuh dan kesakitan, tetapi kakek tidak peduli. Malah motor yang diurus. Apa jawab kakek? Kakek dengan santai katakan begini, Nek, jangan marah. Nenek kan sudah lunas. Motor ini belum lunas. Masih kredit. Jawaban kakek memang tidak salah. Tapi kita bisa bayangkan bagaimana perasaannya nenek. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini dalam pemberkatan perkawinan mengingatkan bahwa pasangan kita adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri, dijaga, dikasihi, dan dihormati. Amin. Jangan main-main. Pasanganmu, Arfan dan Iin, pasangan kita, istri kita, suami kita, itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena anugerah dari Tuhan, maka harus dijaga, harus dihormati, harus dikasihi dan disayangi. Dan saya mau katakan, kalau ada perkawinan atau pasangan suami istri yang tidak saling menjaga, yang tidak saling menghormati, tidak saling mengasihi, itu sama halnya dia sedang tidak mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 28 sampai 29 katakan begini. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Ini yang juga dimaksudkan dengan satu daging. Perkawinan itu dua insan dijadikan satu daging. Dan lebih daripada itu, Arfan dan Iin, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapa yang tidak menghormati, siapa yang tidak mengasihi, siapa yang tidak melayani pasangannya, sama halnya, ini yang lebih utama yang harus dihayati, itu sama halnya dia sedang tidak mengasihi dan menghormati Tuhan. Makanya dikatakan berbohonglah kita kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, sementara sesama kita, apalagi pasangan kita sendiri yang adalah diri kita sendiri, tidak kita kasihi, tidak kita hormati. Dan untuk itulah mau menegaskan, jika suami istri tidak saling menolong, tidak saling menjaga, tidak saling menghormati, sudahlah pasti akan jauh dari kehidupan bahagia dan damai sejahtera. Karena siapapun kita, namanya kehidupan berumah tangga, yang baru masuk, yang sudah menjalani, pasti kita harapkan adalah kebahagiaan, bukan begitu Bapak Ibu? Iya kan? Semua kita ingin bahagia dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Semua kita ingin damai sejahtera. Tapi mau dikatakan, kalau pasangan tidak saling mengasihi, kalau pasangan tidak saling menghormati, kalau pasangan tidak saling melayani satu dengan yang lain, maka sudah pasti akan jauh dari kehidupan yang bahagia dan damai sejahtera. Karena Tuhan sendiri berkata, di mana ada kasih, di sanalah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Tapi di mana ada pementingan diri sendiri, kalau suami hanya memikirkan enaknya sendiri, kalau istri hanya memikirkan atau mengurus dirinya sendiri, tidak melaksanakan kewajibannya, maka di sana akan muncul kekacauan. Pasanganmu adalah pelengkap hidupmu yang Tuhan sudah tetapkan.
Karenanya ada lagu katakan, separuh jiwamu akan hilang ketika pasangan kita tidak ada bersama-sama dengan kita. Karena memang pasangan itu adalah pelengkap hidupmu yang ditetapkan oleh Tuhan. Pasanganmu adalah penolongmu yang diberikan Tuhan. Karena itu, jaga dia dengan baik. Kasihi dia dengan kasih yang tulus. Maka engkau akan merasakan damai sejahtera. Maka berkat Tuhan akan senantiasa dialami dalam kehidupan rumah tangga atau keluargamu. Amin. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Mari bangun kehidupan keluarga dalam penghayatan yang sungguh. Perkawinan yang membentuk keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Jaga dan pelihara selalu. Jadilah penolong yang baik. Saling mengasihi, saling menghormati. Sehingga perkawinan yang adalah anugerah Tuhan akan penuh bahagia, menjadi selamanya, sampai dengan hanya maut yang memisahkan. Mari bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada persembahan dalam bentuk pujian, disilakan paduan suara sektor Kebun Baru, lalu dilanjutkan dengan PWGT.
Yesus kepalamu yang setia, pimpinmu dalam hidupmu terus. Selamat bahagia, damai sentosa, anugerah Tuhan kepadamu. Di waktu suka maupun duka, Tuhan selalu besertamu. Semoga tali pernikahanmu tetap teguh dalam kasihnya. Serahkan hidup rumah tanggamu kepada Tuhan Maha Esa. Selamat bahagia, damai sentosa, anugerah Tuhan kepadamu. Di waktu suka maupun duka, Tuhan selalu besertamu. Selamat bahagia, damai sentosa, anugerah Tuhan kepadamu. Di waktu suka maupun duka, Tuhan selalu besertamu. Di waktu suka maupun duka, Tuhan selalu besertamu. Yang satu adanya
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara sektor Kebun Baru, Cilincing, dan PWGT. Kita masuk dalam akta peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan. Dalam perkawinan, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita satu tugas, yakni membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan kamu akan menanggung salib dan akan menemui untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan, serta tolong-menolong dalam keperluan hidup. Kedua mempelai, Suharpan dan Iin, disilakan berdiri. Mempelai laki-laki, Suharpan, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Iin Silviana Rising, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, saudara Suharpan dan saudari Iin Silviana Rising, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Disilakan kedua mempelai untuk berjabatan tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara Suharpan, mengakukah engkau dengan sungguh di sini, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, bahwa engkau telah menerima saudari Iin Silviana Rising, yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu, karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa saya mengasihi dia dalam untung atau malang dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Terima kasih, Tuhan menolong saudari. Suharpan dan Iin Silviana Rising, taruh dalam ingatan kamu berdua firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia.
sekali lagi taruh dalam ingatan kamu berdoa firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Sebagai hamba Allah, saya memberkati pernikahan kamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Sarang-sarang. Jemaat kekasih Tuhan, cincin ini adalah tanda yang kelihatan bahwa hari ini Suharvan dan Iin telah berada dalam satu ikatan pernikahan melalui ikatan perkawinan melalui pemberkatan perkawinan pada saat ini. Dan karena itu Arvan dan Iin kenakan ini di jari manis pasangan sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Kaos tangannya yang sebelah kanan dibuka dulu. Kenakan ini di jari manis istrimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Iin Silviana Rising, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu.
Kenakan cincin ini di jari manis suamimu sebagai tanda cinta dan kesetiaanmu untuk selamanya. Suharpan, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku kepadamu dan kesetiaanku. Memasuki babak kehidupan yang baru, menjalani kehidupan berumah tangga. Sebelum mereka melangkah untuk membangun kehidupan berumah tangga, Iin dan Arfan mau menyatakan ungkapan terima kasih kepada Papa dan Mama atau orang tua yang melahirkan dan yang juga telah membesarkan mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Silakan. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupa nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, kehendak-Mu padaku. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibu, dalam doaku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur
Selamat pada Iin dan Arfan. Majelis Gereja akan menyerahkan Alkitab dan surat perkawinan, di mana Alkitab ini sebagai pedoman dan pelita dalam hidup berumah tangga, sedangkan surat perkawinan sebagai bukti bahwa kalian telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Selamat membina rumah tangga, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilahkan kepada kedua mempelai dan keluarga untuk menyatakan syukur. Cerahnya hari ini di saat kita bersatu, bahagia kan kita lalui seiring langkah berkat waktu. Cerahnya hari ini di saat Engkau hadir, Yesus. Syukur untuk kedua mempelai. Tuhan, pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini telah bertemu dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolonglah mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami menyampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Disilakan ada persembahan pujian dari PPGT, lalu kemudian paduan suara jemaat. Disilakan. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end.
forever love you, our God. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan berhati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu. Melayani Tuhan bersatu selamanya, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. As we come into your presence, Lord, lifting our heart as one, and with one voice we sing, promise to be faithful till the end, forever love you, our God. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
persembahan pujian sekaligus doa dari Paduan Suara Jemaat buat Iin dan Arfan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Judul lagu, Aku Memilih Engkau. Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari PPGT dan juga Paduan Suara Jemaat. Luar biasa lagu dan doanya, itu khusus buat kedua mempelai Arfan dan Iin, tapi bukan cuma buat Arfan dan Iin, tapi buat kita semua.
Ya, jadi tidak hanya dikidungkan saja, tetapi benar-benar terhayati dalam kehidupan kita untuk saling mengasihi sampai dengan ujung usia. Ya, Tuhan dimuliakan. Mari kita menyatakan ungkapan syukur kita dengan nats persembahan dari Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sementara pun dijalankan, kita angkat pujian Keluarga Hidup Indah. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya, dalam suka dalam duka kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Biar Roh Kudus pimpin kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Di hari ini, Tuhan berkenan untuk kami bersama-sama mengalami persekutuan di dalam Tuhan, dalam ibadah, perkawinan, Arfan dan Iin. Semoga rumah tangga yang Tuhan bentuk hari ini di atas dasar kebenaran firman Tuhan akan terbangun dengan baik, kokoh, diberkati, penuh damai sejahtera. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang diperdengarkan kepada kami semua, terlebih khusus kepada kedua mempelai Arfan dan Iin, supaya sungguh-sungguh menghayati
bahwa perkawinan adalah anugerah dari Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan melalui kehidupan pasangan suami istri yang saling menjaga, saling menolong, saling mengasihi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami sungguh percaya rumah tangga yang terbentuk hari ini akan terus diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya Arfan dan Iin sungguh-sungguh dapat mempertanggungjawabkan anugerah Tuhan dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka. Kami bersyukur ya Allah Bapa dalam sorga, dalam perkenan Tuhan, Tuhan memberikan umur panjang bagi kedua belah pihak orang tua, sehingga hari ini boleh menyaksikan, boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita mengantar anak kekasih Arfan dan Iin memasuki kehidupan yang baru, menjalani kehidupan berumah tangga. Diberkatilah kedua belah pihak orang tua. Bersyukur untuk semua kehadiran keluarga dari berbagai tempat, Toraja, Palopo, juga yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tuhan memberkati, terlebih khusus ketika usai semua rangkaian acara perkawinan kedua anak kekasih, dan akan merencanakan untuk kembali, mohon penyertaan Tuhan untuk tibakan dengan penuh selamat. Ya Allah Bapa dalam sorga, berkati kehidupan kami semua Tuhan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan berumah tangga, dalam segala usaha atau kerja yang dilakukan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis di Jemaat Tuhan, Jemaat Keramat, pengurus OIG, beri kami hikmat Tuhan untuk sehati sepikir menata dan laksanakan pelayanan, supaya pelayanan boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati Tuhan, sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan memberikan kesempatan untuk menyatakan ungkapan iman, menghayati segala berkat dari Tuhan yang kami nyatakan lewat persembahan, baik itu dalam bentuk pujian, lewat paduan suara, kotak khusus dari kedua mempelai dan keluarga, pundi yang diedarkan, kuduskan tanda syukur jemaat-Mu Tuhan, sambut, berkati untuk berguna bagi kelebaran firman-Mu. Berkat Tuhan yang masih ada pada kami, ajar kami menggunakannya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Masih ada rangkaian acara perkawinan yang akan dilangsungkan hari ini, bahkan sampai dengan malam nanti. Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami. Sambut, sempurnakan, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Kasih Tuhan mengiringi
di dalam hidup, majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah rangkaian ibadah perkawinan Saudara Arfan dan Saudari Iin. Selamat berbahagia, Tuhan memberkati. Diucapkan selamat kedua mempelai atas perkawinan ya. Kita terbiasa dengan kata pernikahan. Puji Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari Majelis Gereja Toraja Jemaat Keramat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Amos Papadunan. Kepada Bapak Pendeta, disilahkan. Shalom, selamat siang menjelang sore untuk kita semua. Yang saya hormati kedua belah pihak keluarga mempelai, dan yang saya kasihi kedua mempelai, Saudara Arfan dan Iin, dan yang saya kasihi kita semua yang ikut berbahagia pada hari ini. Yang pertama, saya mau mengatakan bahwa hari ini adalah hari yang bersejarah dan sekaligus hari yang berbahagia bagi kedua anak saudara kita Arfan dan Iin. Oleh karena pada hari ini Tuhan telah
mempertemukan mereka dalam ikatan kasih sebagai suami istri melalui pemberkatan atau peneguhan perkawinan yang baru saja kita saksikan yang dilayankan oleh Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk pada hari ini dalam ibadah perkawinan pada saat ini. Sebagai orang yang percaya, tentu kita menyadari bahwa Arfan dan Iin ini diperjumpakan dengan Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, sehingga mereka berdua boleh membangun relasi atau hubungan satu dengan yang lain sampai ke jenjang perkawinan, sebagaimana yang kita saksikan pada hari ini. Dan karena Tuhan yang mempertemukan dan yang menyatukan mereka berdua, maka kita pun juga percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan mereka, dalam membangun kehidupan bersama di kemudian hari, Tuhan jugalah yang akan ikut membangun bersama-sama dengan mereka. Setelah pemberkatan perkawinan pada hari ini, kata firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, kini mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Jadi satu dalam segala-galanya. Nah, karena itu apa yang sudah dipersatukan Tuhan, ya itu tidak boleh lagi di otak-atik oleh pikiran manusia. Ya, itu yang perlu dicatat. Dan catatan penting untuk firman Tuhan pada hari ini, tidak baik kalau seorang diri saja, ya, kata Ibu Pendeta tadi. Ya, justru karena tidak baik, yang selama ini Arfan mencuci sendiri, ya, Iin ya jalan sendiri, tidak ada yang ngantarin. Sekarang sudah ada penolong. Ya, walaupun firman Tuhan itu mengatakan bahwa yang menjadi penolong di situ adalah perempuan, tapi uraian Ibu Pendeta tadi sangat jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu semuanya saling menolong. Menolong dalam segala hal. Karena kalau hanya satu yang mau bertindak, berbuat, tak ada itu apa. Ya kan? Iya. Karena itu jangan hanya maunya Arfan, jangan hanya maunya Iin saja, atau jangan hanya maunya laki-laki atau perempuan saja. Kita semua harus menyadari bahwa kehadiran dan keberadaan kita dalam sebuah keluarga, fungsi kita adalah saling menolong satu dengan yang lain. Nah, dengan selesainya pernikahan hari ini, itu berarti jemaat keramat telah bertambah satu anggota keluarga, ya. Dan karena itu diharapkan Arfan jangan pergi ke tempat lainnya, harus tercatat sebagai PKB di sini, ya. Namui mujong may palopo batu dari Nanggala, tapi ya karena kamu sudah menerima pemberkatan di sini, maka
Majelis Gereja sangat mengharapkan berdomisili di sini bersama dengan sang kekasih Iin. Ya, dan Iin juga harus tercatat sebagai PWGT sehingga PWGT bertambah lagi seperti itu. Nah, tentu harapan kita perjalanan hidup membangun keluarga bersama Arfan dan Iin akan berjalan langgeng sampai kakek-kakek dan nenek-nenek atau sampai hayat di kandung badan. Ya, Tuhan yang mempertemukan kalian, menjodohkan kalian, membuat kalian menjadi suami istri. Dan karena itu, sebagai orang yang percaya, pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan. Berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sehingga pernikahan kalian terbangun hari ini. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan syukur dan terima kasih kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yulia yang sudah meneguhkan kalian sebagai suami istri dan sudah membagikan firman Tuhan. Dan ucapan terima kasih selanjutnya ya tentu untuk semua pelayan-pelayan yang sudah terlibat dalam ibadah pemberkatan nikah pada hari ini. Dan yang terakhir, ya tentu saya akan turut mendoakan seluruh keluarga, khususnya yang boleh hadir menyaksikan kebahagiaan kedua anak atau saudara kita yang datang dari berbagai tempat, dari Palopo, dari Toraja, dan dari mana-mana tempat. Semoga setelah usai acara pemberkatan nikah hari ini yang mungkin dirangkaikan dengan resepsi sebentar sore atau malam, semuanya akan pulang dengan selamat. Dan terakhir, atas nama Majelis Gereja dan seluruh jemaat, saya sebagai pimpinan Majelis Gereja Jemaat Keramat mengucapkan selamat kepada kedua belah pihak keluarga mempelai. Selamat kepada orang tua dan terlebih khusus selamat buat saudara Arfan dan Iin. Tuhan memberkati rumah tangga kalian yang baru terbangun hari ini. Sekian, kure semangat. Terima kasih Bapak Pendeta Amos. Yang selanjutnya, acara keempat adalah ucapan terima kasih mewakili kedua belah pihak keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Suli. Kepada Bapak Pendeta disilakan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pemandu acara yang telah memberikan waktu kepada kami
dalam menyampaikan ucapan terima kasih. Shalom Aleichem. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Palayuk yang telah memimpin pemberkatan perkawinan kedua anak kami ini sehingga dapat terlaksana seturut dengan kehendak Allah. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ibu Pendeta. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Amos Patadungan yang selaku Ketua Majelis Jemaat Gereja Toraja Jemaat Keramat ini yang telah membina anak kami ini mulai dari awal rencana kami sampai kepada terwujudnya pemberkatan perkawinan seperti yang kita saksikan pada hari ini. Memang kami dari pihak keluarga yang menggumuli supaya semuanya dapat terlaksana dengan baik. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kemudian kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh majelis gereja Toraja Jemaat Keramat yang telah bersusah payah dalam mensukseskan dan juga turut menopang kami dan mengambil bagian dalam pelaksanaan pemberkatan kedua anak kami ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada organis dan pemandu lagu yang dengan setia dan juga dengan tekun dalam mengiringi, sehingga dengan adanya organis dan pemandu lagu ibadah pemberkatan anak kami berjalan dengan penuh hikmat. Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada multimedia dan juga dokumentasi yang begitu selalu giat dan antusias dalam mengikuti dan untuk jalannya segala acara demi acara seperti yang kita jalani dan saksikan pada hari ini. Sehingga semuanya itu tidaklah berlebihan jika kami dari pihak keluarga menyampaikan atau menyebutnya kepada majelis jemaat Gereja Toraja Keramat ini bahwa kami sangat diperhatikan dan kami disambut dengan baik, sehingga tanpa dukungan dan juga kebijaksanaan ya tidak bisa terlaksana seperti yang kita rasakan pada saat ini. Oleh karena itu bahwa kami dari keluarga ini bahwa setelah kita keluar atau nanti malam kami mengulangi lagi dan mungkin sudah ada undangan di tangan ibu bapa serta saudara-saudara sekalian. Tetapi bagi saudara yang belum dapat undangan, nah sekarang kami sampaikan secara lisan atau secara langsung supaya ikut bersama-sama dengan kami untuk bersukacita mengucap syukur bersama dengan anak kami Suharpan dan juga Iin Silviana Rising ke gedung nanti malam. Karena itu untuk melengkapi kebahagiaan kami dan juga melengkapi tentang sukacita kami. Tanpa kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudara, maka semuanya itu akan kurang sempurna. Oleh karena itu, sempurnakanlah sukacita kami dan rasa syukur kami dengan hadir bersama-sama dengan kami di resepsi nanti malam.
dan kurang lebihnya kalau ada hal-hal yang kami lakukan sebagai pihak keluarga dan juga dari anak kami Suharpan dengan Iin Silviana Rising, selama ini kami mohon maaf sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Pendeta. Acara selanjutnya yaitu sesi foto. Iya, tentunya ini ditunggu-tunggu ya. Keluarga dan pengantin mengabadikan momen yang sangat-sangat bersejarah ini. Kami minta kesediaan Ibu Pendeta bersama kedua pengantin, minta tolong supaya di set di depan ini bisa diangkat dulu. Ya, setelah Ibu Pendeta bersama dengan pengantin, bergabung Bapak Pendeta Amos, bersiap-siap jadi pengantin dengan Ibu Pendeta terlebih dahulu. Oke, silakan langsung. Fotografer supaya standby. Bersiap, Bapak Pendeta Amos akan bergabung. Kenapa miring? Kapalnya miring nih. Oke. Bersiap Bapak Pendeta Amos, setelah ini bergabung dengan pengantin dan Ibu Pendeta. Oke, silakan Bapak Pendeta Amos bersiap-siap majelis yang bertugas. Ya, digandeng dong sang kekasihnya. Setelah ini bersiap Bapak Ibu majelis yang bertugas. Langsung tetap berdiri. Setelah majelis yang bertugas, bergabung majelis yang hadir di ruang ibadah. Bisa mungkin kantoria pianis mungkin bisa masuk ya, nggak apa-apa pakai stola, silakan. Iya, semua pelayan hari ini, termasuk aku kalau gitu. Multimedia nggak apa-apa ya, yang pakai stola. Iya, kalau buka masker semua, biar kompak, pakai semua, nggak kelihatan senyumnya. Standby Bapak Ibu majelis yang hadir ya. Siap majelis yang hadir di ruang ibadah untuk bergabung. Ya, ada bunga di tengah-tengah. Oke, mari bergabung Bapak Ibu majelis, silakan tetap berdiri yang bertugas.
Silakan yang hadir di ruang ibadah. Baik, setelah majelis kembali ke tempat masing-masing, giliran ke orang tua mempelai wanita untuk ambil tempat di depan. Oke, siap ya orang tua dari mempelai wanita untuk bersiap. Ya, Opa di atas boleh. Ya. Oke, terima kasih orang tua dari mempelai wanita. Nanti. Orang tua dari mempelai wanita, silakan. Bapak di sebelah sana mungkin. Setelah ini, saudara-saudara dari mempelai wanita bergabung. Oh, sorry. Oke, minta maaf. Aku tidak dapat info. Oke, rupanya ada orang tua. Ya, silakan. Saya minta maaf. Silakan langsung saja bergabung. Oke, tetap bertahan. Saudara dari IIN ya, siap-siap ya. Saudara dari mempelai wanita, siap? Oke, ya. Ibu ke sebelah sana. Sip. Bersiap saudara kandung dari IIN. Aduh. Oke, Ibu bisa kembali bergabung dengan saudara-saudara, saudaranya IIN, silakan. Bapak Ibu silakan, langsung aja. Ini sudah keluarga besar ya kalau begini ya? Sudah masuk keluarga besar ya? Ya saudara, oke. Saudara, ipar, semua? Supaya saya centang yang ada di daftar maksud saya. Ini sudah termasuk ipar-ipar? Ya? Di belakang nih. Bisa cepat sedikit, minta tolong, kita diatur waktu.
Oke. Setelah ini, apakah ini sudah masuk keluarga besar mempelai perempuan? Belum? Oh udah, oke. Ini berarti sudah masuk keluarga besar mempelai perempuan. Setelah ini bersiap orang tua dari mempelai laki-laki. Orang tua dari mempelai laki-laki bersiap setelah ini.